Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinda Bella Putri dengan NIM 10.1 138 2025 177 dari kelas pilihan Manajemen dan Analisis Data Epidemiologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait kompleks sampel analisis, di mana data yang saya gunakan ialah data SDKI tahun 2017. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke tutorial dalam pengaplikasian analisis data ini menggunakan SPSS. Oke. Nah, ini dia tahapan pengolahan datanya. Tapi perlu diingat semua teman-teman, sebelum kita masuk pengolahan data, kita perlu menentuin variabel mana yang akan kita olah datanya. Berhubung saya sudah menentukan variabel mana, jadi kita langsung masuk saja ke step pertama pengolahan data, yakni membuat normalisasi bobot. Pilih menu transform, kemudian klik compute variable. Nah, untuk target variabel kita bisa tulis bobot norm. Terus kita kasih label normalisasi bobot. Kemudian kita pilih variabel B005. Ini kita klik, kita masukin atau kita input ke numeric expression. Ya udah, setelahnya kita akan bagi dengan 1 juta. Klik OK. Oke. Kita langsung, nah ini di paling bawah itu akan muncul variabel baru yang dimana di sini bobot normal. Oke. Oke, untuk step yang kedua yaitu membuat plan untuk analisis pembobotan atau site plan atau bahasa kerennya itu prepare for analysis. Oke, kita pilih menu analyze. Kemudian pilih complex samples. Pilih prepare for analysis. Ini browse. Namanya mungkin kita tulis tutorial UAS. Di sini bobot normal. Nih, gitu ya. Kita save. Udah. Next. Nah, sini untuk strata, bagian strata itu kita pilih variabelnya itu V024. Province gitu ya. Nah, V024. Ini kita input. Kemudian untuk clustersnya kita akan input variabel V021. Nah, ini primary sampling unit. Untuk sampel weight-nya kita akan masukkan bobot normal yang udah kita analisis sebelumnya. Nah, normalisasi bobot. Oke, udah kita. Kemudian next, 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 finish. Setelah tadi step 2 udah kita lakuin, sekarang kita lanjut ke step 3 yaitu analisis univariate. Dimana di sini kita pilih menu analyze, kemudian pilih complex samples, frequencies, klik. Oke, tuh. Oke, kita next. Yuk, lanjut. Nah, ini frekuensi tablesnya kita masukkan variabel literasi. Dia itu kodenya itu V155. Kemudian kita input.
klik statistik, checklist table percent, kemudian checklist juga confidence interval. Oke, klik OK. Ini nanti output yang didapat pada analisis univariate kita tadi, yang dimana kalau kita interpretasikan, itu hasil analisisnya menunjukkan responden paling banyak bisa membaca keseluruhan kalimat, yaitu sebesar 89,4%. Itu artinya responden itu memahami literasi, yang dimana artinya itu dia nggak buta huruf, dia nggak buta dalam membaca. Kita lanjutkan, masih di analisis univariate. Di sini kita akan, kalau tadi frekuensi, sekarang kita deskriptifnya. Pilih menu analyze, kemudian pilih kompleks sampel sama. Nah, tadi kita kan pilih frekuensi, sekarang kita pilihnya deskriptif. Ini pilih continue, kemudian variabelnya itu usia responden saat kelahiran pertama, kodenya itu V212. Kemudian kita input, klik statistik, checklist sum, kemudian checklist juga confidence interval. Klik continue, klik OK. Berikut output yang akan didapat pada analisis univariate kita yang kedua, yakni yang tadi deskriptifnya, di mana kalau kita interpretasikan itu hasil analisis menunjukkan rata-rata usia responden saat kelahiran pertama, yaitu 20,93. Yang dimana kalau kita bulatkan, berarti 21 tahun. Itu rata-ratanya. Setelah kita tadi melakukan analisis univariate, sekarang step keempat, kita akan menganalisis uji bivariate. Pertama, pilih menu analyze, kemudian klik complex samples, kemudian pilih prospect. Oke, ini udah benar, continue. Nah, untuk variabel independennya itu preferensi kesuburan. Kodenya V602. Ya. Klik ke row. Rows itu variabel independen. Kemudian di bagian kolomnya kita input variabel kelahiran di 5 tahun terakhir. Kodenya V208. Kita input ke kolom itu variabel dependennya. Klik statistik, kemudian checklist row percent, checklist juga confidence intervalnya, checklist juga test of independence of rows and columns. Kemudian klik continue. Dan klik OK. Berikut output yang didapat pada analisis bivariate tadi. Di sini saya bisa lihat nilai signifikansinya. Untuk interpretasinya itu hasil uji yang dilakukan menunjukkan nilai signifikansinya itu sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Yang artinya
terdapat hubungan antara preferensi kesuburan dengan kelahiran dalam 5 tahun terakhir. Setelah tadi kita melakukan step yang keempat, yakni analisis bivariat, sekarang kita lanjut ke step kelima, yaitu uji regresi linear. Oke, yang pertama, pilih menu analyze. Kemudian pilih complex samples. Pilih general linear model. Oke, continue. Untuk variabel dependennya, itu jumlah anak hidup dengan kode V218. Itu kode nomor datasetnya itu. 218. Kita input ke variabel dependennya. Kemudian untuk faktornya itu variabelnya itu metode kontrasepsi yang saat ini digunakan. Dengan kodenya itu V312. Oke, input. Kemudian untuk covariatsnya itu variabelnya usia responden saat ini. Dengan kodenya itu V012. Nih, oke. Oh ya, sedikit informasi untuk variabel dependennya itu ketentuannya itu harus eh itu harus kuanti. Kemudian untuk variabel faktorsnya itu dia kategorik, sedangkan covariatnya itu juga harus kuanti. Oke. Ini udah semua, sekarang kita langsung klik OK. Dan berikut output dari uji regresi linear yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kita bisa lihat dari tabel model summary, di situ ada R-square-nya sama dengan 0,204. Nah, dari situ kita bisa tarik kesimpulan atau interpretasi sebagaimana yang sudah tertera pada layar, di mana di situ hasil uji yang dilakukan menunjukkan R-square sebesar 0,204, yang artinya ada kontribusi atau pengaruh metode kontrasepsi dan usia responden saat ini terhadap jumlah anak hidup, yakni dia itu sebesar 20,4%. Dalam hal ini, kalau kita dalam arti atau istilah lainnya, jadi metode kontrasepsi dan usia responden saat ini itu, dia itu dapat menjelaskan gitu kejadian, yakni yaitu tadi jumlah anak hidup itu sebesar 20,4%. Nah, sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Kemudian kita bisa juga lihat dari nilai signifikansinya, di mana nilai signifikansinya itu 0,000 atau kurang dari 0,05, yang artinya ada hubungan antara metode kontrasepsi dan usia responden saat ini terhadap jumlah anak hidup. Baiklah, setelah kita tadi melakukan uji regresi linear pada step kelima, sekarang pada step keenam, kita akan melakukan uji regresi logistik, di mana kita mulai dari yang pertama itu pilih menu analyze seperti biasa, kemudian pilih complex samples, kemudian pilih logistic regression. Oke. Continue. Kemudian di sini untuk variabel dependen yang digunakan ialah pengetahuan tentang ovulasi.
dengan kode V217. Oke, input dependent variable. Kemudian untuk vektorsnya itu eh, ada dua. Yang pertama kita ambil literasi, itu V155, kodenya V155. Kita input ke vectors. Terus, kemudian yang keduanya, variabel duanya itu ada ponsel pribadi dengan kodenya itu V169A. Input, oke. Kemudian klik statistics, kemudian checklist estimate dan standar, confidence interval. Klik continue, kemudian klik OK. Berikut output dari uji regresi logistik yang sudah kita lakukan sebelumnya, di mana untuk interpretasinya yaitu dari uji yang dilakukan diperoleh nilai McFadden sebesar 0,026. Yang artinya terdapat kontribusi atau pengaruh variabel literasi dan ponsel pribadi terhadap pengetahuan tentang ovulasi sebesar 2,6%. Atau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, istilah lainnya itu berarti variabel literasi dan ponsel pribadi itu dapat memberikan penjelasan terkait dengan kejadian atau variabel yang variabel pengetahuan tentang ovulasi, yakni sebesar 2,6%, di mana sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, untuk nilai signifikasinya yakni 0,000 atau kurang dari 0,05, yang artinya ada hubungan dari variabel literasi dan variabel ponsel pribadi dengan variabel pengetahuan tentang ovulasi tersebut. Sekian mungkin tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.